Kamu tidak hanya menarik, kamu tidak hanya percaya diri, kamu tidak sekadar tipe yang dia cari. Dia jatuh cinta pada sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak bisa pahami, sesuatu yang tak akan dia akui. Dan jika kamu tidak paham itu akan menghancurkanmu. Ini bukan permainan, ini bukan video tips kencan yang lainnya. Ini tentang kenyataan yang brutal, mentah, dan tak terbantahkan. Kenyataan yang membawamu keluar dari ilusi dan menghancurkan kebohongan yang membuatmu terjebak. Kebanyakan pria mengejar cinta tanpa memahami apa makna cinta itu bagi seorang wanita. Kamu sudah diajarkan untuk menjadi baik, selalu ada, dan jadi dirimu sendiri. Namun itu sering gagal karena kamu berperilaku berdasarkan apa yang kamu kira dia inginkan, bukan apa yang benar-benar menarik perhatiannya. Video ini akan menghancurkan ilusi tersebut. Aku akan jelaskan 3 alasan utama kenapa wanita benar-benar jatuh cinta padamu. Bukan versi dongeng, bukan apa yang dia tunjukkan di media sosial, bukan apa yang diajarkan oleh semua orang, tapi alasan bawah sadar yang mengendalikan semua tindakan yang dia lakukan. Inilah alasan kenapa dia mengejarmu, mendambakanmu, obsesif memantau ceritamu, mengintip hidupmu, merasa seperti sudah mengenalmu lama, lalu suatu hari bisa membencimu. Sebab yang dia cintai sebenarnya bukan dirimu, melainkan versi dirinya yang kamu bangkitkan. Ini adalah kenyataan. Kamu bisa menolaknya, atau kamu bisa mengendalikannya sekarang juga. Subscribe channel ini jika kamu siap untuk keluar dari ilusi dan membantu lebih banyak pria mendengar apa yang dunia terlalu takut untuk katakan. Dengan subscribe, kamu membantu kami terus memberikan wawasan nyata yang membangunkan pria dan membantu mereka menyadari kebenaran. Nomor 1, kamu mencerminkan bagian yang hilang dari dirinya. Dia mungkin tidak menyadari hal ini, namun setiap kali dia merasakan tarikan magnetik padamu, itu bukan hanya soal chemistry, daya tarik, atau rasa percaya diri. Itu adalah pengakuan dalam dirinya yang tidak bisa dia ungkapkan. Bahwa kamu membawa sesuatu yang hilang, tertekan, atau bahkan belum pernah dia kembangkan dalam dirinya. Perasaan ini, keakraban yang tak terucapkan, membangkitkan reaksi emosional yang melampaui logikanya dan menyentuh inti dari siapa dia. Karena di balik setiap peran yang dijalani seorang wanita, sebagai pencapai independen, anak yang baik, penyintas trauma, bos atau perfeksionis, terdapat bagian dari dirinya yang tersembunyi, yang sudah lama menunggu untuk bisa hidup kembali. Sebuah bagian yang terkekang di bawah beban harapan bertahun-tahun, tanggung jawab emosional, budaya, dan ketahanan yang tidak terdengar. Dan ketika kamu hadir dengan maskulinitas yang terarah, bukan maskulinitas yang dibuat-buat, tetapi kehadiran yang tenang, terkendali dan damai, kamu menjadi pemicu bagi keinginan bawah sadar dirinya untuk menemukan dirinya yang sejati. Kamu mencerminkan bagian dari dirinya yang belum pernah dia tahu cara mengakses sepenuhnya. Sebuah bagian yang mungkin hanya dia lihat sekilas dalam seni, musik, atau dalam momen-momen ajaib masa kecilnya. Tiba-tiba, energimu membuatnya merasa seperti dirinya yang sesungguhnya, atau lebih tepatnya, siapa yang dia bayangkan bisa jadi jika dia bebas dari semua peran dan topeng yang dia kenakan. Dan pengalaman ini bukanlah sesuatu yang bersifat intelektual. Ini adalah pengalaman fisik. Itu terjadi di dalam sistem sarafnya. Pada cara napasnya berubah saat dia dekat denganmu, bagaimana pertahanannya melunak tanpa alasan yang jelas, atau bagaimana suaranya melambat atau mempercepat tergantung apakah dia merasa aman atau terancam. Inilah sebabnya mengapa ketertarikan sejati pada tingkat yang paling dalam tidak pernah benar-benar berfokus pada penampilan fisik atau harta materialmu. Itu adalah titik permulaan yang tersaring melalui sesuatu yang lebih mendalam. Pertanyaan tentang siapa yang kamu izinkan dia jadi di hadapanmu. Jika kamu tidak memahami ini, kamu mungkin akan bingung mengapa ketertarikannya padamu muncul begitu saja atau bahkan semakin kuat meskipun kamu tidak melakukan banyak hal. Itu bukan soal apa yang kamu lakukan, tetapi lebih kepada apa yang kamu wakili. Dalam perspektif psikologi Carl Jung, ini adalah proyeksi tema yang terbalik. Kamu tidak sedang memproyeksikan femininitasmu kepadanya.
dia sedang memproyeksikan maskulinitas yang terabaikan dalam dirinya kepada kamu. Bukan maskulinitas yang agresif atau dominan yang sering digambarkan atau disalahkan oleh budaya kita, tetapi maskulinitas yang terintegrasi, kehadiran yang tenang, arah yang jelas, ruang yang diberi, dan kekuatan yang tidak membutuhkan dominasi. Energi seperti ini tidak perlu mengejar, meyakinkan, atau merayu. Itu hanya ada. Dan karena begitu jarang, itu menjadi tak tertahankan bagi wanita yang telah menghabiskan hidupnya dengan merencanakan segala hal, mengelola perasaan orang lain, dan bertanggung jawab secara emosional bagi pasangan, keluarga, bahkan masyarakat. Jadi, ketika dia bertemu denganmu dan merasakan seorang pria yang damai dalam dirinya sendiri, seorang pria yang tidak menuntut atau menjelaskan, tetapi hanya ada di sana dengan ketenangannya, itu seperti oksigen, seperti kelegaan, seperti sesuatu yang bahkan tidak dia sadari dia kekurangan. Ini adalah titik berbahaya. Jika dia belum menyelesaikan pekerjaan batinnya, jika dia belum menghadapi perpecahannya sendiri, maka dia akan bergantung padamu bukan karena cinta, tetapi karena kebutuhan psikologis. Bukan kebutuhan yang dia akui, tetapi kebutuhan yang mengubahmu dari seorang pria menjadi simbol, dari simbol menjadi solusi, dan akhirnya menjadi penyelamat. Dan begitu kamu menerima tanggung jawab bawah sadar ini, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Alih-alih berdiri dengan kebenaranmu dan dilihat olehnya, kamu malah berperan untuknya. Dinamika ini adalah perangkap diam bagi banyak pria yang emosional hadir, terutama mereka yang telah mengembangkan kesadaran dan pengendalian diri, karena mereka lebih sensitif terhadap energi dan emosi, dan seringkali salah mengartikan koneksi magnetis ini sebagai kedalaman yang mutual. Namun yang sebenarnya terjadi adalah semacam vampirisme emosional, di mana ketenanganmu menjadi sumber stabilitas untuknya. Meskipun ini terasa seperti chemistry pada awalnya, ia dengan cepat berubah menjadi beban, karena kamu mulai sadar bahwa dia hanya merasa tenang ketika kamu tenang. Dia merasa aman hanya saat kamu hadir. Sekarang, kamu tidak lagi bebas untuk menjadi manusia, merasa kecewa, lelah, atau ragu-ragu. Jika kamu menunjukkan kelemahan, ilusi itu mulai terungkap. Inilah mengapa stoikisme lebih dari sekadar filosofi. Itu menjadi batasan yang diperlukan, bukan untuk menjadi tidak tersedia secara emosional atau dingin, tetapi untuk tetap tidak terpengaruh oleh ekspektasi eksternal. Ingatlah, peranmu bukan untuk melengkapi dirinya, tetapi untuk menjadi utuh dalam dirimu sendiri. Nomor 2, Anda menjadi cerminan fantasi tak sadar dalam diri wanita. Setiap wanita, apapun latar belakang, status, pendidikan, atau kecerdasannya, membawa gambaran tak sadar tentang pria ideal dalam dirinya. Bukan hanya pria yang dianggap ideal sebagai pasangan, tetapi juga pria yang mewakili perasaan-perasaan seperti rasa aman, cinta, kebebasan, atau kekuatan yang dia dambakan. Gambaran ini tidak tercipta begitu saja, tetapi terbentuk secara diam-diam melalui berbagai momen kecil sepanjang hidupnya. Seperti saat pertama kali merasa dilindungi oleh figur pria, atau merasa diabaikan dan menginginkan perhatian, atau kesepian masa kecil yang menginginkan seseorang yang memahami tanpa perlu kata-kata. Gambaran ini dipengaruhi oleh banyak hal, buku yang dibaca, film yang ditonton, cara ayahnya berbicara saat tenang atau marah, bahkan ketertarikan pada guru yang tidak pernah memperhatikannya, atau kenangan yang terkubur dalam dirinya tanpa dia sadari, namun tetap terekam dalam sistem sarafnya. Perpaduan emosi, ekspresi wajah, nada suara, dan energi ini membentuk gambaran tak sadar tentang tipe pria yang secara alami menarik perhatiannya. Lalu suatu hari dia bertemu dengan Anda. Tanpa alasan yang jelas, tanpa daftar periksa logis yang terpenuhi, tubuhnya bereaksi lebih dulu sebelum pikirannya bisa mengikuti. Nafasnya semakin cepat, minatnya semakin tajam, suaranya berubah. Itu bukan karena Anda tampan atau fisik Anda sempurna, tetapi karena energi Anda, cara Anda memasuki ruangan, suara Anda, cara Anda memandangnya tanpa terburu-buru untuk berbicara, ruang yang Anda ciptakan dalam keheningan, cara Anda tidak mencari persetujuan darinya.
Semua ini memicu ingatan internal tentang sosok yang sudah lama terlupakan. Tiba-tiba, ia merasa seperti sudah mengenal Anda bertahun-tahun. Kehadiran Anda terasa sangat familiar, namun ia tidak bisa menjelaskannya. Ia menyebutnya kimia, takdir, atau hubungan jiwa. Meskipun ini terasa spiritual atau magis, yang sebenarnya terjadi adalah proyeksi tingkat tertinggi. Anda telah menghidupkan fantasinya. Sekarang Anda tidak hanya menjadi diri Anda sendiri. Anda telah dipilih untuk memerankan peran dalam naskah, yang bahkan dia sendiri tidak sadar sedang dia tulis. Awalnya Anda mungkin menikmati perhatian tersebut. Kekaguman, cara dia memandang Anda seolah Anda adalah jawaban atas semua yang dia cari. Namun yang dimulai sebagai pujian cepat berubah menjadi penjara. Karena sekarang, baik Anda sadari atau tidak, Anda tidak lagi bebas menjadi diri sendiri. Karena setiap kali Anda menunjukkan sisi yang tidak sesuai dengan karakter yang telah dia ciptakan untuk Anda, rasa kesal, keraguan, ketidakamanan, dan kemanusiaan Anda muncul. Fantasinya mulai runtuh. Dia mungkin tidak tahu mengapa ketertarikannya mulai memudar atau mengapa dia tiba-tiba menjadi jauh, tetapi itu karena ilusi itu mulai retak. Ini adalah paradoks. Dia tidak sadar bahwa dia tidak pernah jatuh cinta pada Anda. Dia jatuh cinta pada apa yang Anda wakili. Ayah yang tidak pernah mengungkapkan kebanggaan padanya. Pria misterius dalam buku yang membuatnya merasa hidup. Energi perlindungan yang tidak pernah dia dapatkan dari pria-pria yang seharusnya membuatnya merasa aman. Dan meskipun dunia memberitahu Anda bahwa Anda harus memenuhi harapan tinggi, kenyataannya adalah tiang harapan itu menjadi kutukan bagi pria yang menjaga harga dirinya. Karena setelah Anda dipandang ideal, setiap kesalahan Anda menjadi pengkhianatan, dan setiap momen kemanusiaan Anda menjadi cacat. Anda mulai merasa seperti berjalan di atas kulit telur dalam hubungan yang dimulai dengan gairah, namun kini terasa semakin membosankan. Kesalahan yang sering dilakukan banyak pria adalah berusaha mempertahankan fantasi itu. Mereka menjadi aktor dalam hidup mereka sendiri, berpura-pura menjadi siapa yang dia inginkan, mengubah nada suara, tindakan dan batasan demi tetap berada dalam peran yang telah dia buat. Tetapi setiap kali Anda melakukan itu, Anda merusak integritas Anda sendiri. Dan saat itulah Anda mulai kehilangan dia dan juga diri Anda sendiri. Karena tidak ada wanita, betapapun dia memproyeksikan fantasinya pada Anda, yang akan menghormati pria yang mengorbankan keaslian dirinya demi mendapatkan persetujuan. Itulah mengapa stoikisme bukan sekadar filosofi, itu adalah perlindungan. Dengan prinsip stoik, Anda memahami bahwa Anda tidak bisa mengendalikan persepsi orang lain. Anda tidak dapat mempertahankan sebuah fantasi. Anda bukanlah alat untuk memenuhi kebutuhan tak sadar orang lain. Sebagai gantinya, Anda tetap teguh pada nilai-nilai Anda. Ini adalah yang membedakan pria yang terperangkap dalam idealisasi wanita dari pria yang berdiri sejajar dengannya. Bukan karena dia lebih baik atau lebih kuat, tetapi karena dia menolak menjadi ilusi untuk kekosongan emosional orang lain. Dan saat Anda hidup dengan cara ini, Anda akan menarik dua tipe wanita. Mereka yang ingin bangun dan mereka yang ingin terus bermimpi. Keduanya akan tertarik pada Anda, namun hanya satu yang akan tetap tinggal ketika topeng itu jatuh. Nomor 3, Anda memicu evolusi batinnya. Wanita yang benar-benar jatuh cinta tidak hanya tertarik pada penampilan luar seorang pria, melainkan pada cara pria tersebut mempengaruhi perkembangan batinnya. Cinta sejati bukan hanya tentang ketertarikan pada fisik atau kecerdasan. Cinta sejati adalah bagaimana Anda menginspirasi dia untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Bagaimana Anda mendorong perubahan mendalam yang belum pernah dia alami sebelumnya. Bagi banyak wanita, hubungan yang sehat adalah pemicu untuk tumbuh dan menggali potensi yang sebelumnya tersembunyi. Mereka ingin merasa terinspirasi oleh pasangannya. Bukan hanya sekedar perhatian atau pujian, tetapi cara Anda memotivasi dia untuk berkembang, menjadi lebih baik, dan mengeksplorasi sisi-sisi baru dari dirinya yang belum pernah dia ketahui. Inilah kekuatan yang dimiliki oleh seorang pria yang tidak hanya memberi perhatian, tetapi juga tantangan. Bukan dalam bentuk perintah, namun dalam cara yang membangkitkan perasaan dan pemikirannya. Anda mungkin tidak sadar, namun cara Anda berbicara,
cara Anda mengajukan pertanyaan yang mendalam, dan cara Anda mengajak dia melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda, semua ini berperan dalam memicu perubahan besar dalam dirinya. Ketika Anda berbicara dengan penuh ketenangan dan keyakinan yang teguh pada diri Anda memberi ruang bagi dia untuk bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya sudah cukup baik? Apakah saya sudah berkembang? Apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi lebih baik lagi? Dalam cinta yang sejati, Anda bukan hanya menjadi orang yang dia cintai, tetapi juga seseorang yang mendorongnya untuk melampaui batas-batas dirinya yang dulu. Ketika Anda teguh pada prinsip dan nilai-nilai Anda mengajarkan dia untuk tidak takut menghadapi tantangan. Anda mengajarkan bahwa tidak ada pertumbuhan sejati tanpa rasa ketidaknyamanan sebelumnya. Namun, ini bukan tentang memaksakan perubahan. Ini lebih kepada menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan. Anda menunjukkan bahwa dalam hubungan ini, stagnasi tidak memiliki tempat. Anda tidak memaksanya untuk menjadi orang lain, tetapi menantangnya untuk menjadi versi terbaik dari dirinya yang mungkin belum ia sadari. Anda mengaktifkan potensi dalam dirinya yang dia tahu ada, namun belum pernah dia temukan dengan jelas. Dengan cara ini, hubungan yang Anda bangun tidak hanya mengubah cara dia melihat dunia, tetapi juga cara dia melihat dirinya sendiri. Ini adalah evolusi batin yang terjadi secara alami, karena kalian berdua tumbuh bersama. Anda bukan hanya pria yang dia cintai, Anda adalah katalisator transformasi pribadinya. Namun ada risiko dalam proses ini. Jika dia merasa terlalu terkejut oleh perubahan yang Anda bawa, atau jika dia tidak siap untuk menghadapi versi terbaik dari dirinya sendiri, hubungan ini bisa menjadi tantangan. Tetapi jika Anda bisa menunjukkan bahwa pertumbuhan ini adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, Anda akan melihat bagaimana dia perlahan menemukan kedamaian dan kekuatan dalam perubahan tersebut. Terutama karena perubahan itu bukan hasil tekanan luar, melainkan dorongan batin yang Anda bangkitkan dalam dirinya. Itulah sebabnya banyak wanita merasa jatuh cinta dengan pria yang mampu memicu evolusi dalam diri mereka. Anda tidak hanya memberi mereka cinta, tetapi juga kesempatan untuk menemukan dan mengembangkan potensi yang belum pernah mereka sadari. Jika Anda telah mendengarkan hingga bagian ini, Anda pasti menyadari bahwa banyak pria telah dibohongi. Mereka dilatih untuk mencari persetujuan, untuk merasa dibutuhkan, dan berperan seperti aktor di atas panggung yang tidak pernah mereka pilih. Namun Anda tidak berada di sini untuk dipilih. Anda di sini untuk memilih. Anda tidak ada untuk dijelaskan oleh wanita. Anda ada untuk memahami diri Anda begitu dalam sehingga tidak ada proyeksi, ilusi, atau keinginan untuk dipuji yang dapat menggoyahkan ketenangan Anda. Dan di sini, stoikisme bukan sekadar pola pikir, tapi menjadi perisai Anda. Anda berhenti mengejar fantasi. Anda berhenti menjadi apa yang dia bayangkan. Anda menjadi apa yang nyata. Karena tidak peduli seberapa dalam wanita tertarik pada kepercayaan diri Anda, misteri Anda, atau ketenangan maskulin Anda, pria yang memegang kendali atas dirinya sendiri, sementara dunia berputar di sekelilingnya, adalah pria yang tak tergantikan. Bukan karena dia memohon untuk dicintai, tetapi karena dia mencintai kedamaian dalam dirinya lebih daripada persetujuan dari luar. Dan dalam ketenangan itu, dalam kejujuran pada diri sendiri, Anda tidak hanya menariknya, Anda membangunkannya. Dan itulah cinta yang paling langka. Cinta yang dibangun bukan dari fantasi, tetapi dari kebenaran. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, jangan hanya berlalu begitu saja. Jangan lewatkan kebenaran yang telah Anda tunggu seumur hidup. Komentari saya memilih kebenaran atas ilusi. Jika Anda siap mengakhiri siklus ini selamanya, dukung channel ini bukan untuk kesombongan, tetapi karena setiap pria yang mendengar ini akan berubah. Setiap pria yang terbangun akan menjadi tak tergoyahkan. Setiap pria yang melihat dengan jelas membebaskan ribuan orang hanya dengan hidup berbeda. Subscribe. Bagikan pesan ini. Bantu pesan ini sampai kepada pria-pria yang terperangkap dalam proyeksi dan hubungan palsu. Dukung misi ini. Berdirilah untuk kebenaran. Dan jika Anda memilih jalan ini, jika Anda memilih kehadiran stoik daripada penampilan, Anda tidak akan memerlukan dia untuk tetap bersama Anda. Karena Anda akhirnya mengetahui siapa diri Anda saat dia pergi.